Kembali ke marketing management sesi kedua, developing marketing strategy and plan. Tugas seorang marketer yang pertama adalah membuat strategi dan merencanakan pemasaran. Ada 4 bahasan. Yang pertama marketing and customer value, ya. Yang kedua korporasi dan divisi dalam strategic planningnya. Yang ketiga ada yang satu bisnis yang menjadi unit strategic planning. Jadi dalam perusahaan ada business unit strategic planning yang merencanakan spesial, tugasnya adalah spesial dalam merencanakan business unit, ya. Kemudian the nature of content marketing plan. Yang pertama marketing and customer value. Nah, kalau kita berpijak pada pertemuan pertama, sesi pertama, bahwa customer itu tidak menjual, marketing itu tidak menjual produk ataupun jasa, tetapi kita menciptakan, mendelivery dan mengkomunikasikan value, maka tugas bisnis, ya, jadi perusahaan itu tugasnya deliver customer value at profit, ya. Bagaimana mendeliver customer value, ya, menyampaikan value itu untuk konsumen, dan itu kita dapatkan profit yang biasanya lebih besar daripada kita hanya jualan produk. Ada value yang kita sampaikan di situ. The winner company, ya, dari perusahaan pemenang, ya, perusahaan yang bisa bersaing adalah perusahaan yang seperti apa di persaingan pemasaran ini, ya. Perusahaan yang seperti apa sih yang bisa menang? Itu perusahaan yang mampu memilih, memprovide dan mengkomunikasikan superior value to customer, ya. Perusahaan yang bisa memilih, menciptakan dan itu mengkomunikasikan value yang superior. Superior tidak ada lawan, ya, sudah sampai ke tahap tidak ada lawan lagi. Tapi kalau belum superior, ya bisa, tetapi bisa jadi ada substitusi, ya, ada produk substitusi, ada jasa substitusinya. Tapi kalau sudah sampai superior, ya, itu sudah tidak atau sulit untuk di placement atau diganti dengan produk jasa yang lain. Nah, ada 3 fase, ada 3 proses dalam marketing. Yang pertama choosing, kemudian providing, ya, choosing atau creating value itu menggunakan STP yang sesi sebelumnya kita bahas mengenai STP. Kemudian providing value menggunakan 4P, ya, produk, price, promotion dan place, ya, produk, price, promotion, place, dan mengkomunikasikan value. Nah, ini yang tahap fase terakhir, yaitu mengkomunikasikan value itu. Jadi 3 tahap ini harus jalan semua, tidak hanya create, ya, tidak. Kalau cuma menciptakan tapi tidak sampai mengkomunikasikan, nah itu kita juga kalah, ya. Jadi tidak hanya bisa menciptakan tapi juga menyampaikan dan mengkomunikasikan. Kalau tidak menyampaikan, ya, yang kedua ini tidak ada, kita bagus di creating value dan kita bagus di communication value-nya, tapi tidak sampai produk kita, jasa kita yang punya superior value tadi, ya nggak ada yang beli juga, gitu. Yang kedua corporate and division strategic planning. Jadi ada 4 aktivitas perencanaan. Yang pertama defining the corporate mission, ya. Jadi kita harus mendefinisikan atau statementkan corporate mission kita apa, misi perusahaan kita apa, ya. Karena apa? Karena kalau kita punya misi yang berbeda, nanti strategiknya akan berbeda semua. Jadi strategi itu mengacu pada misi, ya. Dengan misi yang berbeda, strateginya juga akan berbeda. Kemudian setelah defining mission, ya, establishing strategic business unit, membuat
unit bisnis strategis ya. Karena ini akan menjaga menjalankan misi tadi. Kemudian assessing resource to each business unit, strategic business unit, mengumpulkan atau menyediakan resource sumber daya di strategic business unit. Nah, strategic business unit ini dia unit yang memikirkan untuk strategi ya. Jadi ada misi, setelah itu ada unit bisnis, strategic business unit untuk menjalankan arah bisnisnya ke misi itu. Nah, kemudian yang terakhir assessing growth opportunity. Bagaimana kita bisa assessment, menilai dari opportunity, kesempatan untuk bertumbuhnya. Contoh Tesla ya, perusahaan Tesla, di dalam visinya ternyata Tesla tidak memiliki misi sebagai menjadi perusahaan penjual electric car the biggest ya. Artinya misi Tesla bukan menjadi perusahaan terbesar dalam mobil elektronik ya, atau electronic car ya. Tetapi misinya apa? Tesla itu accelerate the world transition ya, to sustainability energy. Jadi Tesla ini akan menjadi ya, suatu accelerate ya, mempercepat ya. Apa yang dipercepat? Transisi dunia ya, menuju ke sustainable energy. Jadi kalau kita bayangkan itu si Elon Musk ya, yang dijual bukan mobilnya gitu. Value yang dijual bukan mobilnya, tapi bagaimana ya, sebuah mobil itu memiliki value ya, sustainable energy, value yang ramah lingkungan ya, mobil yang ramah lingkungan, tidak membuat emisi, tidak merusak bumi. Nah, oleh karena itu, bagaimana si Elon Musk dan tim marketingnya menampilkan gambar ketika dia presentasi, di belakangnya itu adalah bumi, ya, bukan mobil. Ya. Yang dia presentasikan bukan langsung gambar mobilnya, tapi gambar buminya. Ya, kalau kita lihat, jadi yang dijual bukan mobil, tapi bagaimana value dari mobil itu sebagai mobil yang ramah lingkungan, mobil yang memiliki value. Apa superior value? Bukan sebagai penjual mobil, tapi dia mengakselerasi transisi dunia menuju sustainable energy. Dari apa sih? Dari energi fosil. Gitu. Nah, yang ketiga business unit strategic plan, stepnya adalah yang pertama business mission statement. Jadi unit bisnis strategik, perencana strategik itu langkah-langkah yang dia kerjakan membuat misi ya. Misalkan Netflix, we entertain the world ya. Kita menghibur dunia gitu kan. Bukan kita jualan film, tapi apa? Kita menghibur dunia. Kemudian melakukan SWOT analysis ya, mengenai strength-nya, weakness-nya, opportunity dan threats-nya, yang itu nanti muncul kalau kita sudah analisa EV gitu ya, muncul strateginya apa TOWS atau apa. Kemudian memformulasikan ya, tujuan ya, tujuannya apakah langsung profitability atau sales growth atau market share, pasti akan berbeda-beda antar perusahaan, yang dimana berdasarkan pula pada misi tadi ya. Kemudian di goal formulation itu ada hierarkinya seperti apa, goalnya measurable gitu ya, realistic. Nggak mungkin goal tidak realistik ya. Dia akan jadi dream gitu. Kemudian yang keempat, memformulasikan strategi ya, berdasarkan Michael Porter misalkan ya, ada differentiation, ada strategi fokus, atau cost leadership ya. Jadi dia paling murah ya, atau paling beda differentiation, atau paling fokus, tergantung dari
analisa yang kita tentukan misalkan ya. Kalau misalkan kayak HP ya, HP Oppo misalkan, bisa dikatakan cost leadership. Tapi kalau HP Samsung Flip, Samsung Fold, differentiation. Tapi kalau fokus, ya beda lagi. Mungkin salah satunya Apple ya misalkan. Setelah itu program formulation dan implementation, dan ada kontrol dan feedback yang harus dicek dari proses tadi. Contoh misalkan punyanya Tesla. Di sini ada mission statement, ada situation analysis ya, ada portfolio force ya, hambatan-hambatannya apa aja, target marketnya siapa ya, objektifnya apa, implementasinya apa, SWOT analisisnya apa, dan lahirlah ini sini lahirlah ini ya, 4P-nya apa ya, produk, baterai, vehicle-nya ya, charging station, automotive part, clothing apparel, ini yang bisa dijual ya, yang tentunya harus punya value ya, baterainya harus punya value, price ya, harganya berapa saja dan sebagainya. Jadi business unit tadi tugasnya sebagai strategik, membuat plan strategiknya. Yang terakhir adalah marketing nature and context marketing plan, bahwa marketing plan is one of the most important output on the marketing process, bukan ini ya, tapi on the marketing process. Jadi good plan itu akan, perencanaan yang bagus itu akan mengefisienkan pelaksanaan ya. Jadi perencanaan yang bagus itu akan menentukan efisiensi dari pelaksanaan. Ada yang bilang juga 1 hour of planning can save 10 hour doing gitu ya. Jadi 1 jam merencanakan akan menghemat pelaksanaan. Tapi jangan cuma merencanakan, harus ada eksekusinya. Seperti itu. Jadi dalam hal ini kita mendevelop marketing strategi dan plan itu berdasarkan dari misi perusahaan. Kita akan berjumpa di sesi ketiga.